minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Syaraqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluna bil habibil karim nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya sangat hormati guru kita bersama Ustaz Syamsuri Matana Allah bikul haya, kita doakan semoga Allah panjangkan umur, Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan istrinya. Amin. Nah, Ustaz, jangan kalau kata orang Tambun bilang mah kalau udah beli sepatu jangan dah beli kain buat serikaya simpan di dalam peti. Kalau udah punya satu jangan deh coba-coba cari yang lain, kalau bisa setia sampai akhir hayat nanti insya Allah. Alhamdulillah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang sama-sama kita hormati para ustaz, para asatidz yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah yang semoga mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah insyaallah, termasuk kita di dalam golongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberi tema pada malam ini. Kita berpatokan pada dua perkara. Yang pertama adalah dengan berzikir insya Allah virus corona minggir. Dan yang kedua adalah kita selalu kepada Allah ingat terus, insya Allah dengan selalu kepada Allah kita ingat maka virus corona minggat insya Allah. Emang lagi booming sekarang Pak, karena zaman sekarang ini kita memang sedang diuji dengan ayat yang saya tadi bacakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, engkau akan aku uji kata Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit rasa ketakutan, dengan sedikit saja rasa ketakutan. Buktinya ternyata sekarang ya sudah jelas, ada buktinya, ada yang namanya virus corona. Ada semutnya nih, beker nih. Meluncur. Nah itu kaca. Matiin dulu baru kali. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita diuji dengan ketauhidan kita. Akidah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan adanya virus corona, banyak orang-orang jauh dari Allah, orang-orang jauh dari masjid, orang-orang jauh daripada majelis taklim, orang-orang jauh daripada silaturahmi. Bahkan kita berselaman pun orang-orang enggan ingin berselaman. Ini tanda bukti fitnah Dajjal sedang beraksi pada saat ini. Jangan sampai kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terbawa oleh arus dengan tipu daya iblis, tipu daya Dajjal. Zaman sekarang sudah terbukti Pak, kita selaman saja sesama saudara kita yang mana telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berselaman kepada saudara kita sebelum terlepas tangan kita dengan saudara kita berjabat tangan, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah turunkan rahmat kepada kita. Itulah salah satu yang saat ini sedang dihilangkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang komunis yang diterapkan kepada umat Islam. Karena apa? Virus corona itu bukan penyakit Pak. Virus corona itu bukan wabah. Jelas-jelas datangnya dari Cina. Cina biang keroknya.
yang mengutus virus corona ke seluruh alam dunia. Ya, buktinya lihat di Cina, Pak. Ya, Cina aja yang asal mula virus corona ada di sana itu dengan berbondong-bondong umat Islam sholat berjamaah, sholat Jumat, bahkan masjid tak tertampung, dia melaksanakan sholat di jalan raya, Pak. Bahkan orang-orang non-muslim, orang-orang komunis, orang-orang Nasrani ikut melaksanakan sholat Jumat di jalan raya. Ya, namanya orang kafir ya, Pak, bukan Islam, dia nggak ngerti sholat maunya dewek ngadep mana ge. Ya, ada yang madep ke sono, ada yang madep ke sono ya. Yang namanya orang non-muslim nggak tahu menau, karena dia berkeyakinan kalau doa orang Islam akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cina udah ada faktanya, udah ada buktinya kalau virus yang awal mula muasal dari sana, mereka melaksanakan sholat Jumat berjamaah luar biasa di jalanan raya. Sangat pengunjungnya sangat ramai, berdatangan dari mana-mana. Itu orang Cina melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau kita berbalik arah berpikir ke Indonesia, sebaliknya, Pak. Ya, Jumat ya 3 kali saya jadwal di cancel di Jakarta. Saat mohon maaf saat ya, kali ini kita tidak mentiadakan sholat Jumat. Ya, 3 kali saya jadwal di cancel karena virus corona, tidak diadakan sholat Jumat. Minggu kemarin masih rada mending, Jakarta Pusat masih banyak yang melaksanakan sholat Jumat. Tapi Jumat kemarin tanggal 26 kosong masjid. Ya, tanggal 27 apa 26? 27 ya, kosong masjid semua. Ya, tidak ada yang melaksanakan sholat Jumat. Dan juga yang lebih parahnya lagi, sekarang di Mekah Al-Mukarramah, kalau bulan ini nanti tidak ada haji, maka bagaimana bumi ini akan kuat dengan gravitasinya. Karena kekuatan bumi ini ada pusatnya di Mekah. Ketika orang mengelilingi Ka'bah, bertawaf memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, itu menguatkan radiasi bumi, gravitasi bumi menjadi kuat. Tetapi kalau tahun ini tidak ada yang melaksanakan ibadah haji, wallahu alam, mudah-mudahan kita jauh dari bala, amin ya robbal. Yang pertama, kita diuji akidah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita takut dengan yang namanya corona, tapi jangan terlalu takut oleh corona. Boleh kita cemas khawatir dengan yang namanya corona, tetapi kita tidak boleh terlalu khawatir dan cemas kepada corona. Ingat, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, saya lebih yakin kepada para ulama-ulama tasawuf. Saya lebih yakin kepada ulama-ulama tarekat dan ahli marifat ketimbang ulama-ulama yang bertitel S1, S2, ketimbang ulama-ulama LCMA. Mereka tidak bisa melihat secara kasat mata. Tapi ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama makrifat, ulama-ulama tarekat, mereka bisa melihat kasat mata. Mereka tidak ada yang komen sedikit pun tentang corona. Karena apa? Karena mereka mengetahui bahwa umat Islam saat ini sedang difitnah oleh Dajjal laknatullah, sedang dipengaruhi iman kita oleh Dajjal dan iblis, agar kita cerai berai, tidak boleh bersalaman sesama umat Islam, tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah, tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Andai kata ini sampai terjadi sampai Lebaran dan seterusnya 3 bulan diperintahkan oleh pemerintah, maka tunggulah nanti kesananya, wallahu alam. Maka dari itu kita sampai saat ini jangan terlalu takut dengan yang namanya corona. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengatasi semua keadaan corona ini? Yang pertama adalah zikrullah. Dengan tema yang tadi saya ucapkan, dengan berzikir, insya Allah virus corona akan minggir. Kalau kita banyak zikir,
Qala Allah Ta'ala ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingatku maka hati akan menjadi tentram. Insya Allah orang-orang yang banyak zikir akan jauh dari yang namanya virus corona. Ya, jadi kita jangan sampai lepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir kita, Pak. Apa yang dianjurkan zikirnya la ilaha illallah haqqul mubin. Perbanyak la ilaha illallah haqqul mubin. Perbanyak hidup, Pak. Ya, dan yang kedua baca solawat. Solawat tibil kulub, ya, solawat yang mencegah diri kita dari penyakit hati dan penyakit jasad dan segala wabah penyakit apapun, insya Allah jauh dari kita. Kiblah kita membaca solawat tibil kulub sebanyak mungkin. Perbanyak baca solawat tibil kulub. Terus yang kedua, setelah kita saat ini dengan virus corona diuji iman kita, diuji akidah kita, banyak orang-orang yang terkikis imannya oleh corona, banyak orang-orang yang menjadi lemah imannya, tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Tapi di sini jangan sampai tidak ada atau tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, tetap adakan terus. Saya di musola juga, di musola Villa Permata saya tekankan, jangan sampai tidak ada melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan minggu kemarin saya adakan majelis zikir, biarpun dari kabupaten melarang, tapi mereka tidak bisa melarang kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo larang-larang nggak boleh ke majelis, larang-larang nggak boleh ada perkumpulan. Lo mau tanggung jawab nggak kalau dia kena virus corona? Yang ada pada kabur tuh yang larang. Ya, yang ribet juga kita juga. Makanya untuk mencegah dengan apa? Ikhtiar kita jalankan, menjaga kesehatan, cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya. Ikhtiar kita jalankan. Di samping kita syariat jalan, hakikatnya juga kudu jalan. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lengah, Pak. Ya, betang-betang ada situasi kondisi saat seperti ini kita lengah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malas jadi sholat jamaah, malas bangun subuh, ya, takut virus corona, nggak mau sholat subuh berjamaah. Nauzubillah min jalik, jangan, ya. Terus yang kedua, kita saat ini diuji dengan yang namanya akhlak. Akhlak kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat sekarang media sosial, banyak anak-anak muda, bukan anak-anak muda aja tuh, dengan adanya TikTok, akhlak perilaku manusia banyak yang rusak. Bukannya anak muda dan anak-anak saja, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kalangan pada rusak akhlaknya dengan adanya TikTok. Coba lihat tuh yang lagi musim seruling SpongeBob. Ya, ibu-ibu pulang ngaji, mana rapih pakai jilbab, pakai gamis, pakai kerudung cakep, dia baris keluar dari masjid joget SpongeBob. Jadi pada PA orang zaman sekarang. Ya, enggak ibu-ibunya, enggak bapak-bapaknya, enggak anak muda pada PA. Ya. Ustadznya juga banyak juga ikut-ikutan. Nauzubillah min zalik. Oke, dari sekarang kita eratkan lagi silaturahmi. Jangan takut dengan adanya corona. Kita yakin insya Allah orang yang beriman kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah jauh daripada corona. Selaman seperti biasa kita. Ya, jangan takut dengan adanya selaman, insya Allah Allah turunkan rahmat, Allah jauhkan orang tersebut daripada yang namanya virus corona. Tapi sebaliknya, orang yang was-was, orang yang resah, orang yang takut, orang yang selalu takut kepada virus corona, maka dialah yang akan kena. Karena sugesti itu kuat di dalam diri kita. Kalau kita bawaannya takut mulu, akhirnya sakit. Timbullah yang namanya fisik kita lemah, akhirnya gampang mudah terpengaruh dengan penyakit. Maka dari itu selaman seperti biasa, kita berjabat tangan, jangan sampai kita takut dengan yang namanya virus corona. Zaman yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang banyak juga ustadz-ustadz yang pada takut, ya, banyak yang pada takut juga ustadz-ustadz. Di daerah saya juga ada. Ya, masuk musola, keluar musola, gak mau selaman sama saya, ketakutan. Ya,
Maunya selamanya pakai sikut. Ya lah, lu kenapa jadi ikut PA, Ustaz? Ya. Lah Ustaz PA, ketakutan sama corona. Ya, keluar dari masjid kita cakep pada selaman. Ngajakin selaman sama saya pakai sikut lah, PA. Ya. Jadi banyak yang PA sekarang. Bukannya jamaah aja, ustadznya juga banyak yang PA. Pada ketakutan. Ya, kita lihat ulama-ulama tasawuf kita yang kita dengar, mereka perintahkan malah untuk meramaikan masjid, berjamaah sholat di kampung-kampung kita. Ya, kalau kita mengadakan majelis zikir silahkan. Ya, kalau kita tidak mengundang dari luar, ya, persisnya untuk wilayah kita sendiri, itu adalah suatu ujung tombak kekuatan menjauhkan daripada bala bencana. Ya, kalau bisa ini acara seperti ini jangan ditiadakan, Pak. Terusin. Ya, nggak usah takut sama pemerintah. Pemerintah juga tidak akan bertanggung jawab bila mereka orang-orang yang kena virus corona. Masa bodoh sekarang mah pemerintah juga. Ya, saya juga sama pemerintah ya nggak begitu taat-taat banget. Ya, karena apa? Kita mau zikir masa nggak boleh? Kita mau sholat berjamaah masa nggak boleh? Tapi alhamdulillah aneh jalanin terus tuh. Ya, bahkan di Darussalam kemarin Jumatan baru kemarin aja tidak mengadakan karena ya polisi muterin masjid mulu. Ya. Malum aja di jalanan sepi kali ya. Gak ada orang muternya ke masjid sekarang. Masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis taklim dikelilingin sekarang. Dah keterlaluan banget zaman sekarang ini. Makanya kita Pak sekali lagi, yang kedua kita diuji akhlak kita, jaga akhlak kita Pak. Jangan sampai ikut-ikutan yang nggak baik. Ya TikTok yang ngajarin manusia jadi rusak perilakunya, jangan diikutin Pak. Ya zaman sekarang anak kecil, anak remaja, ibu-ibu adanya TikTok, suling SpongeBob pada ikut-ikutan. Naudzubillah min dzalik. Ya, di acara resmi di pernikahan banyak orang rame, banyak tamu, kagak ada malunya itu orang joget SpongeBob di tengah orang banyak. Ya, banyak orang lagi pada datang kondangan dia joget SpongeBob. Ya, PA pada orang zaman sekarang. Ya, banyak yang PA bener karena media. Kita terpengaruh dengan share-sharean corona. Begitu baca takut. Makanya dari sekarang nih semua yang punya grup WA, ya di dalam ketik judulnya di situ. Setelah menghadiri majelis taklim ini, nanti selesai majelis taklim mempunyai grup yang namanya grup, ketik di situ dengan berzikir virus corona minggir. Dengan kita kepada Allah selalu ingat, maka virus corona minggat. Ketik, masukin semua grup, gak usah lagi share-share begono begini. Ya, bahkan Al Habib Hasan Al Atos menjelaskan kepada kita, corona artinya adalah menyebarkan, menyambungkan. Ya gimana mau habis kita share corona terus. Maka di situ dijelasin sama Habib Hasan, suruh ketiknya keep, jangan lagi corona, karena keep itu adalah memutus, menghilangkan daripada virus corona. Kalau kita nge-share corona nggak habis-habisnya, begono begini begitu, yang ada yang baca jadi was-was. Aturan tadi udah tenang, adem ayem tentrem, baca lagi cemas lagi. Ya ini manusianya juga yang pada PA. Ya, semua virus corona di-share ke grup-grup WA. Jadi mulai sampai saat sekarang, kabarkan kepada saudara-saudara kita, jangan lagi menyebarluaskan yang namanya virus corona. Stop. Ya, kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada bala bencana. Mudah-mudahan dengan adanya majelis zikir ini Allah Subhanahu wa taala angkat virus corona dari muka bumi Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita, khususnya Sumber Jaya dan juga Kelurahan Pulau Putar, juga Perumahan Elok 2
Papua ini, seluruh yang ada di Tambun ini, mudah-mudahan diangkat virus corona dari muka bumi ini. Dan mudah-mudahan juga bagi saudara-saudara kita yang terjangkit virus corona positif ataupun dalam keadaan PDP, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat dan dapat berkumpul kepada keluarganya kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa langsung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walhamdu ya ma'budullah man salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin. Wa barik wa sallim ala Allah tabaraka wa anta kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakiran, hamdan yu'abina yukafihi majida. Ya Rabbana kal hamdu laka syukruka ma yang bagi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamati wa nafsin bi adadi malumatillahi wa biyadadihi wa amdadihi. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Karim, ampunkanlah segala kesalahan kami di dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami di dalam mengerjakan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Hanan ya Mannan, ampunkanlah segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan alam kuburnya taman-taman surga-Mu ya Allah. Jadikan alam kuburnya taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Hanan ya Mannan, angkatlah wabah virus corona dari muka bumi Indonesia ini ya Allah. Sungguh ini berat buat kami ya Allah. Sungguh ini kami tak bisa mengatasi ya Allah. Tapi ini semua buat-Mu sangatlah mudah ya Allah. Ya Allah ya Hanan ya Manan, angkatlah virus corona dari muka bumi Indonesia ini ya Allah. Angkatlah segala macam wabah penyakit dari muka bumi Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami beserta keluarga kami dari wabah penyakit virus corona ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Karim, selamatkanlah saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona ya Allah. Kembalikanlah kesehatannya seperti semula ya Allah. Ya Allah, Engkau maha besar, maha menguasai segalanya ya Allah. Kami semua ingin khusyuk di bulan Ramadan ya Allah. Angkatlah virus corona memasuki bulan suci Ramadan ya Allah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan ya Allah. Bulan yang penuh dengan keagungan ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, aku mohon kepadamu ya Allah di bulan Syaban ini ya Allah. Kami mohon
kepadamu di bulan nurnya Rasulullah ya Allah. Angkatlah segala macam wabah virus corona ya Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Syaban ya Allah, angkat segala macam wabah virus corona ya Allah. Selamatkan bumi Indonesia tercinta ini ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, kabulkanlah atas permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah atas segala hajat-hajat kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Hannan ya Mannan, kabulkanlah atas permohonan kami ya Allah. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa virus corona wa darki saqa su'il qada was samawatil a'da. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul ya Allah Gusti ya Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati rabbana faya wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati labnani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abnani wa sifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sekarang ini kita memasuki sudah pada tanggal 3 atau 4 bulan Sya'ban. Ya, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu berikan kesehatan walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana
برجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا برجب وشعبان sama-sama Allahumma barik lana برجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah nasihat agama yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan insyaallah bermanfaat untuk kita semua.